Selamat datang di Bisikan Jiwa, tempat di mana kata-kata menjadi jembatan untuk memahami makna terdalam dari kehidupan. Di sini kita akan menjelajahi hati, pikiran, dan jiwa, menggali kebijaksanaan yang tersembunyi di balik setiap pengalaman. Bersama-sama kita akan menemukan kedamaian, inspirasi, dan kekuatan untuk menjalani hidup dengan penuh makna. Di episode kali ini, kita akan mengupas sebuah seni yang jarang dibicarakan, namun memiliki kekuatan yang luar biasa untuk membawa kita menuju kesuksesan sejati. Seni bodo amat. Mari kita mulai perjalanan ini, melangkah dengan penuh ketenangan, menuju kedamaian, kedalaman pemahaman diri. Di tengah hiruk pikuk dunia yang terus bergerak, kita seringkali terjebak dalam pusaran tuntutan, harapan, dan ekspektasi yang datang dari segala arah. Setiap harapan yang tidak terpenuhi, setiap kritik yang dilemparkan, dan setiap perasaan yang tidak cukup seringkali merampas kedamaian jiwa kita. Kita terus-menerus berusaha menyenangkan semua orang, takut jika sedikit saja kita tidak mempedulikan, maka kita akan kehilangan tempat di dunia ini. Tapi apakah benar demikian? Di balik kebisingan ini, ada sebuah seni yang dapat membantu kita menemukan kembali kedamaian yang hilang. Sebuah seni yang ketika dikuasai akan membawa kita pada kekuatan sejati untuk menjalani hidup dengan tenang dan fokus. Seni ini dikenal dengan nama bodo amat. Namun jangan salah paham, seni ini bukanlah tentang menjadi acuh tak acuh atau tidak berperasaan. Sebaliknya, ini adalah tentang memilih dengan bijak apa yang layak mendapat perhatian kita dan apa yang tidak. Dalam hidup, kita tidak bisa mengendalikan segala hal. Kita tidak bisa membuat semua orang senang atau memuaskan setiap harapan yang ada. Dan ketika kita mencoba untuk melakukan itu, kita justru kehilangan kendali atas diri kita sendiri. Disinilah seni bodo amat memainkan perannya. Ini adalah tentang melepaskan diri dari belenggu ekspektasi yang tidak realistis dan tuntutan yang berlebihan. Ini adalah tentang membebaskan diri kita dari hal-hal yang tidak penting, sehingga kita bisa fokus pada apa yang benar-benar berarti dalam hidup kita. Menyaring apa yang penting. Ketika kita mulai belajar untuk bodo amat, langkah pertama yang perlu kita ambil adalah menyaring apa yang benar-benar penting dalam hidup kita. Tidak semua hal layak mendapatkan perhatian kita. Ada hal-hal yang hanya akan menyita energi kita tanpa memberikan manfaat yang sepadan. Kita harus belajar untuk membedakan mana yang benar-benar penting dan mana yang hanya sekedar gangguan. Bayangkan sebuah pohon yang berdiri kokoh di tengah hutan. Pohon itu tidak pernah khawatir tentang angin yang bertiup atau dedaunan yang gugur. Ia hanya fokus pada satu hal, bertumbuh dan menggapai langit. Begitu pula kita harus belajar untuk memusatkan perhatian kita pada hal-hal yang membuat kita tumbuh dan berkembang. Hal-hal yang memberikan arti pada hidup kita. Hal-hal yang membawa kita lebih dekat pada tujuan dan impian kita. Kita bisa mulai dengan bertanya pada diri sendiri, apa yang benar-benar penting bagi saya? Apa yang saya inginkan dari hidup ini? Siapa orang-orang yang benar-benar saya sayangi?
ketika kita sudah menemukan jawabannya, kita harus mulai melepaskan hal-hal yang tidak sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan kita. Biarkan hal-hal itu pergi, seperti daun-daun yang gugur dari pohon. Dengan begitu, kita akan merasakan kedamaian yang lebih dalam, karena kita tahu bahwa kita tidak lagi membuang-buang energi pada hal-hal yang tidak berarti. Membangun batasan yang sehat. Menguasai seni bodo amat juga berarti kita harus belajar membangun batasan yang sehat. Batasan adalah cara kita melindungi diri dari hal-hal yang menguras energi dan merusak kedamaian jiwa kita. Ketika kita tidak memiliki batasan yang jelas, kita mudah terseret oleh ombak kehidupan, kehilangan arah, dan akhirnya merasa kelelahan. Bayangkan diri kita sebagai seorang pelukis yang dengan hati-hati memilih warna yang akan digunakan di kanvasnya. Setiap warna yang dipilih adalah hasil dari pertimbangan yang matang. Setiap goresan kuas adalah cerminan dari visi yang ingin diwujudkan. Begitu pula dengan hidup kita. Kita harus memilih dengan bijak apa yang akan kita izinkan masuk ke dalam dunia kita. Apakah itu berupa hubungan, pekerjaan, atau bahkan pemikiran. Membangun batasan yang sehat bukan berarti kita menutup diri dari dunia. Ini berarti kita menjaga diri, tetap fokus pada hal-hal yang penting, sementara hal-hal lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kita biarkan pergi. Dengan begitu, kita bisa menjalani hidup dengan lebih seimbang, tanpa merasa terbebani oleh hal-hal yang tidak perlu. Bodo amat bukan berarti tidak berempati. Seringkali seni bodo amat disalahartikan sebagai ketidakpedulian atau bahkan kekejaman. Namun sebenarnya, seni ini adalah tentang menempatkan empati dan kasih sayang pada tempat yang tepat. Bodo amat bukan berarti kita harus menutup hati kita dari orang lain, melainkan kita belajar untuk menjaga hati kita tetap terbuka untuk hal-hal yang benar-benar penting. Ketika kita tidak terlalu peduli pada hal-hal yang tidak layak mendapatkan perhatian kita, kita justru mengurangi kapasitas kita untuk memberikan empati dan kasih sayang kepada mereka yang benar-benar membutuhkannya. Sebagai contoh, jika kita terus-menerus merasa tertekan oleh komentar negatif dari orang-orang yang tidak mengenal kita dengan baik, kita akan kehabisan energi untuk memberikan perhatian kepada orang-orang yang benar-benar kita sayangi. Empati dan kasih sayang adalah bagian penting dari hidup kita. Namun kita harus belajar untuk menyeimbangkannya dengan seni bodo amat. Kita harus belajar untuk memilih dengan bijak kepada siapa kita akan memberikan empati kita dan bagaimana kita akan mengekspresikan kasih sayang kita. Ketika kita bisa menyeimbangkan keduanya, kita akan menjadi pribadi yang kuat namun tetap lembut, tegas namun penuh cinta. Praktek bodo amat dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita memahami pentingnya bodo amat, langkah selanjutnya adalah mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini bukanlah sesuatu yang bisa kita kuasai dalam semalam, namun dengan latihan yang konsisten, kita bisa mulai merasakan perubahan yang nyata dalam hidup kita. Pertama, mulailah dengan hal-hal kecil. Ketika ada sesuatu yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Anda atau sesuatu yang tidak benar-benar penting, izinkan diri Anda untuk tidak memikirkannya terlalu dalam. Bayangkan hal tersebut seperti tulisan di atas pasir
yang dengan mudah dihapus oleh ombak. Biarkan hal-hal yang tidak penting itu pergi dengan sendirinya tanpa meninggalkan jejak di hati Anda. Kedua, cobalah untuk lebih fokus pada apa yang benar-benar berarti. Setiap kali Anda merasa terganggu oleh sesuatu, tanyakan pada diri Anda, apakah ini benar-benar penting? Apakah ini layak mendapatkan perhatian saya? Jika jawabannya tidak, maka biarkan hal tersebut pergi. Dengan cara ini, Anda akan mulai membebaskan diri dari beban yang tidak perlu dan memberikan lebih banyak ruang bagi hal-hal yang benar-benar penting. Ketiga, ingatlah untuk tetap berempati dan penuh kasih sayang kepada diri sendiri dan orang lain. Jangan biarkan seni bodoh amat membuat Anda menjadi dingin atau acuh tak acuh. Sebaliknya, biarkan seni ini membantu Anda menjaga hati Anda tetap terbuka untuk hal-hal yang benar-benar berharga. Bodoh amat sebagai jalan menuju sukses. Ketika kita sudah mulai menguasai seni bodoh amat, kita akan menemukan diri kita lebih fokus, lebih produktif, dan lebih damai. Dengan tidak lagi membuang-buang energi pada hal-hal yang tidak penting, kita bisa mencurahkan perhatian kita pada pencapaian tujuan-tujuan besar dalam hidup kita. Sukses bukanlah tentang melakukan semuanya, tetapi tentang melakukan hal-hal yang benar-benar penting dengan sepenuh hati. Ketika kita sudah bisa mengatakan bodoh amat pada hal-hal yang tidak berarti, kita akan memiliki lebih banyak energi dan waktu untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Ini adalah jalan menuju sukses yang sejati, sukses yang tidak hanya diukur dari pencapaian materi, tetapi juga dari kedamaian batin dan keseimbangan hidup yang kita rasakan. Ketika kita menguasai seni bodoh amat, kita mulai hidup dengan lebih otentik tanpa dibebani oleh harapan dan tekanan dari luar. Kita mulai menentukan jalan hidup kita sendiri, mengikuti arah yang benar-benar sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan kita. Menghadapi kritik dengan bijak. Kritik adalah bagian yang tak terhindarkan dari kehidupan, terutama ketika kita mencoba melakukan sesuatu yang berbeda atau berani mengambil langkah di luar zona nyaman. Namun, tidak semua kritik layak mendapatkan perhatian kita. Ada kritik yang membangun dan membantu kita tumbuh, dan ada kritik yang justru hanya bertujuan untuk menjatuhkan. Seni bodoh amat mengajarkan kita untuk memilah mana kritik yang perlu didengar dan mana yang harus diabaikan. Kritik yang benar-benar datang dari orang yang benar-benar peduli pada perkembangan kita, yang disampaikan dengan niat baik dan dengan cara yang konstruktif, adalah kritik yang layak didengarkan. Namun, kritik yang hanya didasarkan pada iri hati, kebencian, atau ketidaktahuan adalah hal-hal yang harus kita lepaskan. Seperti air yang mengalir, biarkan kritik semacam itu lewat tanpa menyisakan jejak dalam hati kita. Ketika kita sudah bisa menghadapi kritik dengan bijak, kita tidak lagi mudah terguncang oleh pendapat orang lain. Kita mulai membangun rasa percaya diri yang lebih kuat ketika kita tahu bahwa kita hanya fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Inilah salah satu kunci sukses yang sering kali diabaikan, kemampuan untuk tetap tenang dan fokus di tengah badai kritik. Menjaga empati dalam keheningan. Seni bodoh amat, jika tidak dijaga dengan keseimbangan yang tepat, bisa berisiko
menjauhkan kita dari rasa empati dan kasih sayang. Namun, disinilah letak tantangan dan keindahannya. Menjaga empati di tengah keheningan, ketidakpedulian adalah bentuk seni yang lebih tinggi, yang memerlukan latihan dan kesadaran penuh. Empati adalah bagian dari kemampuan kita untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain, untuk menempatkan diri kita di posisi mereka. Namun empati juga bisa menjadi pedang bermata dua jika kita tidak tahu bagaimana mengendalikannya. Terlalu banyak empati bisa membuat kita kelelahan emosional, sementara terlalu sedikit bisa membuat kita tampak dingin dan tidak berperasaan. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara seni bodo amat dan empati. Dalam keheningan yang kita ciptakan melalui seni bodo amat, kita harus tetap membuka ruang bagi empati untuk tumbuh. Kita bisa tetap tidak peduli pada hal-hal yang tidak penting, sambil tetap peduli pada orang-orang yang benar-benar membutuhkan kasih sayang dan perhatian kita. Ini adalah tentang menjadi selektif dalam memberikan perhatian, bukan tentang menutup hati kita sepenuhnya. Seni bodo amat dan cinta diri. Menguasai seni bodo amat juga berarti belajar untuk mencintai diri sendiri. Ketika kita terlalu peduli dengan apa yang orang lain pikirkan, kita seringkali mengorbankan kebahagiaan dan kesejahteraan diri kita. Kita mulai meragukan diri sendiri, merasakan ketidakpuasan yang terus-menerus, dan akhirnya kehilangan cinta pada diri kita sendiri. Cinta diri adalah pondasi dari segala sesuatu. Tanpa cinta diri, kita tidak akan pernah benar-benar bahagia atau puas. Tidak peduli seberapa sukses kita terlihat dari luar. Cinta diri berarti menerima diri kita apa adanya, dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Ini berarti kita tidak lagi membiarkan pendapat orang lain mendefinisikan siapa kita, karena kita sudah tahu nilai diri kita yang sejati. Dengan menguasai seni bodo amat, kita belajar untuk menghargai diri kita lebih dalam. Kita mulai melihat bahwa tidak semua orang perlu menyukai kita, dan itu tidak apa-apa. Yang terpenting adalah kita menyukai diri kita sendiri. Kita mulai merasakan kedamaian yang datang dari penerimaan diri yang utuh, dan dari situ kita bisa menjalani hidup dengan lebih ringan dan bahagia. Kekuatan dalam ketidakpedulian yang terkendali. Ketidakpedulian yang terkendali adalah kunci untuk hidup dengan tenang dan bahagia. Ketika kita bisa mengendalikan ketidakpedulian kita, kita tidak lagi terjebak dalam drama kehidupan yang tidak perlu. Kita tidak lagi merasa perlu untuk terlibat dalam setiap permasalahan atau membuktikan diri kepada setiap orang. Ketidakpedulian yang terkendali memberi kita kekuatan untuk fokus pada tujuan hidup kita tanpa terganggu oleh hal-hal yang tidak relevan. Kita menjadi lebih bijak dalam memilih pertempuran yang akan kita hadapi, dan lebih bijak lagi dalam melepaskan pertempuran yang tidak perlu. Kita belajar untuk tidak terlalu terbawa perasaan, dan dengan demikian kita menjadi lebih kuat dalam menghadapi tantangan hidup. Ini adalah kekuatan yang tenang, yang tidak perlu berteriak untuk didengar. Ketika kita sudah menguasai seni bodo amat dengan baik, kita akan menemukan bahwa hidup kita menjadi lebih damai, lebih fokus, dan lebih bermakna. Kita tidak lagi terbawa arus kehidupan,
melainkan kita menjadi kapten dari kapal hidup kita sendiri dengan arah yang jelas dan tujuan yang pasti. Menyeimbangkan ketidakpedulian dengan kasih sayang. Pada akhirnya, seni bodo amat bukanlah tentang menjadi acuh tak acuh atau dingin terhadap dunia. Ini adalah tentang menyeimbangkan ketidakpedulian dengan kasih sayang. Ini adalah tentang memahami bahwa kita tidak bisa menyenangkan semua orang, tetapi kita masih bisa memberikan cinta dan empati kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Kasih sayang adalah bagian penting dari hidup kita. Tanpa kasih sayang, hidup akan terasa hampa dan dingin. Namun kasih sayang yang berlebihan tanpa ketidakpedulian yang terkendali bisa membuat kita mudah lelah dan kehilangan arah. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara keduanya. Ketika kita bisa menyeimbangkan ketidakpedulian dengan kasih sayang, kita akan menemukan bahwa hidup kita menjadi lebih harmonis dan bahagia. Kita bisa mulai dengan memberikan kasih sayang kepada diri kita sendiri, lalu meluaskannya kepada orang-orang di sekitar kita. Ketika kita bisa mencintai diri kita sendiri, kita juga akan bisa mencintai orang lain dengan lebih tulus. Dan kita bisa berkata bodo amat pada hal-hal yang tidak penting. Kita akan memiliki lebih banyak energi untuk memberikan kasih sayang kepada hal-hal yang benar-benar berarti. Demikianlah perjalanan kita hari ini di Bisikan Jiwa. Kita telah menggali makna dari seni bodo amat dan menemukan bahwa di balik ketidakpedulian yang terkendali ada kekuatan yang bisa membawa kita pada kedamaian, kebahagiaan, dan kesuksesan sejati. Ingatlah, hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan pada hal-hal yang tidak penting. Pilihlah dengan bijak apa yang layak mendapatkan perhatian dan kasih sayang Anda. Terima kasih telah bersama kami dalam perjalanan ini. Jangan lupa untuk selalu merawat jiwa, karena di sanalah kekuatan sejati kita bersemayam. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik-topik yang akan terus membimbing kita menuju kehidupan yang lebih bermakna dan penuh inspirasi. Tetaplah tenang, tetaplah bijak, dan tetaplah mencintai diri sendiri.